Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan materi pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, adapun definisi dari pertidaksamaan linier satu variabel, yaitu pertidaksamaan yang hanya memuat satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Nah, yang membedakan antara persamaan dan pertidaksamaan adalah lambang yang biasa digunakan. Jadi, untuk pertidaksamaan, lambang yang biasa dipakai yaitu yang pertama adalah tanda kurang dari, yang kedua tanda lebih dari, yang ketiga tanda kurang dari sama dengan, yang keempat adalah tanda lebih dari sama dengan. Kemudian bentuk umum. Bentuk umum dari pertidaksamaan itu ada 4 ya. Yang pertama, AX tambah B kurang dari C. Yang kedua, AX tambah B lebih dari C. Yang ketiga, AX tambah B kurang dari sama dengan C. Dan yang terakhir, AX tambah B lebih dari sama dengan C. Ya, AX tambah B lebih dari sama dengan C. Nah, untuk keterangannya, A adalah koefisien dengan nilai A tidak sama dengan 0, kemudian X adalah variabel, B dan C adalah konstanta. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti Miss akan berikan contoh soal, bisa kalian simak apa yang membedakan kurang dari dengan kurang dari sama dengan, dan lebih dari dengan lebih dari sama dengan. Ya, baik, sekarang kita mulai dengan contoh soal, yaitu tentukanlah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x kurang 7 kurang dari 11, di mana x anggota bilangan cacah. Nah, kalian harus tahu ya, bilangan cacah itu adalah bilangan yang terdiri dari 0 dan bilangan bulat positif. Nah, jadi sekarang Miss daftarkan anggotanya yang termasuk bilangan cacah, yaitu bilangan yang terdiri dari 0 dan bilangan bulat positif. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan menghitung pertidaksamaan ya. Cara menghitungnya sama dengan persamaan. Bedanya adalah di sini ada tanda kurang dari. Oke, sekarang Miss mau pakai cara langsung. Jadi, kita pindahkan konstanta negatif 7 ini ke ruas kanan. Ya, diperoleh 2x kurang dari 11. Nah, begitu dia pindah ruas berarti harus tanda tambah ya, tambah 7. Selanjutnya 2x kurang dari 11 tambah 7, 18. Nah, sekarang kita sudah peroleh 2x kurang dari 18. 2x kurang dari 18, kita hitung mencari nilai x ya. Caranya ingat 2x artinya 2 kali x, berarti untuk memperoleh nilai x dengan membagi ya, membagi 2. Ya, sehingga kita peroleh nilai x kurang dari 18 dibagi 2 hasilnya 9. Nah, sekarang x kurang dari 9 kita harus daftarkan anggotanya. Jadi kita cari himpunan penyelesaian. Miss singkat dengan HP ya. HP itu artinya himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian dari x kurang dari 9. Berarti jawabannya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 8. Karena ini kan kurang dari 9, jadi 9-nya tidak ikut ya. Kecuali nanti ada tanda kurang dari sama dengan, baru 9-nya ikut. Kok yang ini 9-nya tidak ikut, jadi cuma sampai dengan 8. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya.
Jadi maksudnya kalian harus ingat pertidaksamaan itu adalah salah satu kalimat terbuka yang kita harus cari nilai kebenarannya. Ya, kalau kita masukkan himpunan penyelesaiannya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 8, maka kita akan memperoleh kalimat terbuka ini bernilai benar ya, atau pertidaksamaan ini bernilai benar. Kita uji ya. Misalkan nih, sekarang 2x kurang 7 kurang dari 11, kita masukkan himpunan penyelesaiannya salah satu. Misalkan Miss ambil 3 ya. Jadi 2x kurang 7 kurang dari 11. Kemudian x ini Miss ganti dengan angka 3. Jadi 2 dalam kurung 3, ini artinya perkalian, dikurang 7 kurang dari 11. 2 kali 3 berapa? 6. 6 kurang 7 kurang dari 11. Nah, 6 kurang 7 hasilnya berapa? Kan min 1 ya. Min 1 itu kurang dari 11, betul tidak? Ya, betul sekali. Berarti ini bernilai benar. Nah, jadi pertidaksamaan ini akan bernilai benar bila kita memasukkan angka 3 ke dalam nilai X ya. Jadi tidak cuma angka 3 saja, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 8. Ya. Nah, jadi ini kita sudah dapatkan nilai himpunan penyelesaian dari 2x kurang 7 kurang dari 11. Nah, sekarang Miss mau jelaskan kalau menggunakan grafik. Nah, untuk grafik, jadi dari pertidaksamaan 2x kurang 7 kurang dari 11, kan tadi kita sudah peroleh nilai x ya, x-nya kurang dari 9. Kemudian HP-nya juga kita sudah peroleh 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 8. Nah, sekarang untuk membuat grafiknya adalah yang pertama, buat dulu garis bilangan seperti ini. Anggotanya dari 0, himpunannya dari 0 sampai dengan 10 atau lebih, boleh ya. Kemudian, karena kita sudah tahu HP-nya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 8, maka di grafik ini, angka-angka yang termasuk himpunan penyelesaian diberikan bulatan yang lebih tebal. Nah, jadi seperti ini, karena anggota X-nya juga kan bilangan cacah ya. Jadi kita bisa mendaftar anggota-anggotanya dengan memberikan bulatan yang tebal sampai dengan di angka 8. Nah, 9 sama 10 tidak perlu diberikan bulatan yang tebal karena dia bukan merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Nah, sekarang kita mulai dengan contoh soal 2. Tentukanlah himpunan penyelesaian pertidaksamaan negatif 3x tambah 12 lebih dari sama dengan 0, di mana x anggota bilangan real ya. Kalau sebelumnya bilangan cacah, sekarang adalah bilangan real. Nah, kalau bilangan real ini dia lebih kompleks ya anak-anak. Jadi bilangan real itu terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, bilangan bulat positif, bilangan desimal juga termasuk, dan bilangan pecahan. Jadi dia lebih kompleks kalau bilangan real. Ya, Miss tuliskan dulu untuk anggotanya. Bilangan real. Nah, itu terdiri dari bilangan bulat negatif ya. Misalkan Miss mulai dari negatif 2. Dan ini tak hingga ya, jadi seterusnya berapapun bisa. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, terus 2,5 bisa, dan seterusnya sampai berapapun. Oke, jadi ingat bilangan real dia lebih kompleks, terdiri dari bilangan bulat negatif, 0 dan juga bilangan bulat positif, termasuk di dalamnya desimal dan juga bilangan pecahan. Nah, sekarang kita mulai penyelesaian dari negatif 3x tambah 12 lebih dari sama dengan 0. Ya, kita pergunakan cara langsung ya.
pindahkan konstanta plus 12 ini ke ruas kanan. Jadi diperoleh negatif 3x lebih dari sama dengan 0 kurang dari 12. Kemudian negatif 3x lebih dari sama dengan 0 kurang 12, hasilnya min 12. Nah, di sini Miss minta kalian perhatikan baik-baik. Di sini kan ada negatif 3 ya, negatif 3x, kemudian di sini juga negatif 12. Untuk bisa memperoleh nilai x, maka kita harus bagi dengan berapa? Dengan min 3 kan? Ya, Miss tuliskan dulu ya tandanya lebih dari sama dengan. Nah, karena kita sama-sama membagi dengan negatif, jadi ini dibagi dengan negatif 3, yang ini juga dibagi dengan negatif 3, maka tanda ini akan berubah. Kalau dia lebih dari sama dengan, nanti dia akan berubah jadi kurang dari sama dengan. Ya, jadi tandanya akan berubah seperti ini. Hasilnya negatif 12 dibagi negatif 3 adalah 4. Ya, Miss ingatkan sekali lagi, bila pertidaksamaan itu ruas kiri dan ruas kanannya dikalikan dengan negatif, maka tandanya akan berubah. Ya, lawannya kalau dia lebih dari sama dengan, maka dia berubah jadi kurang dari sama dengan. Begitu juga sebaliknya. Sehingga kita peroleh nilai x kurang dari sama dengan 4. Sekarang kita tentukan HP-nya ya, himpunan penyelesaiannya. Nah, Miss tulis di sini di samping HP atau himpunan penyelesaian. Kalau x kurang dari sama dengan 4 berarti nilainya berapa? Nah, ini Miss kasih titik-titik ya, tak terhingga. Kemudian kita bisa mulai dari min 1, 0, 1, 2, 3, 4 ikut nggak? Ikut, karena dia ada tanda sama dengan. Jadi 4-nya juga termasuk himpunan penyelesaian ya. Jadi HP-nya adalah titik-titik, terus negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi itulah himpunan penyelesaiannya. Kalau kalian mau uji apakah angka-angka ini kalau dimasukkan ke dalam nilai X bentuknya menjadi benar atau nilai kebenarannya bernilai benar, itu boleh ya kalau Miss tidak uji lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke penulisan grafiknya. Nah, jadi untuk grafiknya dari pertidaksamaan negatif 3x tambah 12 lebih dari sama dengan 0. Dengan tadi nilai x-nya kita sudah peroleh x kurang dari sama dengan 4. Dan himpunan penyelesaiannya kita sudah peroleh, yaitu tak terhingga negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Maka grafiknya, Miss ingatkan sekali lagi ya, kalau tadi di soal ini adalah X-nya itu adalah anggota bilangan real. Jadi pada saat kalian menggambar grafik, bisa ditentukan seperti ini, jadi lebih gampang ya, lebih simpel. Kalau dia kurang dari sama dengan 4, kalau kurang dari berarti arah grafiknya ke kiri, karena ke kiri itu kan dia nilainya bilangan bulat negatif. Nah, makanya arah garisnya itu dia ke kiri. Karena 4-nya termasuk kan kurang dari sama dengan 4. Maka di sini kalian bulatkan hitam ya atau lebih gelap. Jadi diberikan bulatan yang gelap. Dan jawabannya adalah di bagian sini. Ya, jadi inilah grafik kalau dia adalah bilangan real. Oke. Nah, sekarang yang kita akan bahas adalah mengenai ekuivalen dari PTLSV ya. Ini sama konsepnya dengan ekuivalen dari PLSV. Jadi ekuivalen itu adalah bila kedua pertidaksamaan yang berbeda memiliki selesaian yang sama. Jadi nilai X-nya nanti sama walaupun pertidaksamaannya berbeda. Ya, yang pertama Miss berikan contoh 2x tambah 7 kurang dari sama dengan 19. Nah, kita coba jumlahkan ya dengan bilangan yang sama.
Misalkan kita jumlahkan dengan 3. Jadi 7 tambah 3, maka di ruas kanan juga dijumlahkan dengan 3. Sehingga diperoleh 2x tambah 7 tambah 3, 10, kurang dari sama dengan 19 tambah 3, 22. Maka yang ini pertidaksamaan yang di atas akan ekuivalen dengan pertidaksamaan yang di bawah. Nah, sekarang contoh 2. Dengan contoh yang sama ya. 2x tambah 7 kurang dari sama dengan 19. Sekarang kita coba kurangkan. Kurangkan dengan angka 4. Jadi 2x tambah 7 kurang 4. Kurang dari sama dengan 19-nya juga dikurang dengan 4. Kita peroleh 2x 7 kurang 4, hasilnya adalah 3. Kurang dari sama dengan 19 kurang 4, hasilnya adalah 15. Sehingga kita peroleh dari pertidaksamaan ini akan ekuivalen dengan pertidaksamaan yang di bawahnya, ya. Sekarang contoh 3. Dua x tambah 7 kurang dari sama dengan 19. Nah, sekarang coba kita kalikan ya. Kalikan dengan negatif 2. Oke. 2x tambah 7 kita kalikan dengan negatif 2. Yang di bagian ini juga dikalikan dengan negatif 2. Nah, ingat perkalian. Jadi kalikan dulu yang ini, setelah itu baru kalikan yang ini. 2x kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 4x. Kemudian 7 dikali negatif 2 hasilnya negatif 14. Dan 19 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 38. Nah, sekarang karena dia sama-sama dikalikan dengan negatif, maka tanda ini, tanda kurang dari sama dengan akan berubah menjadi lebih dari sama dengan. Ya, jadi bentuknya adalah seperti ini. Ya, jadi dia berubah ya. Oke, maka pertidaksamaan yang di atas ini akan ekuivalen dengan pertidaksamaan yang paling bawah. Nah, satu contoh lagi ya. Tadi tambah sudah, kurang, kali, dan sekarang coba dengan bagi. 2x tambah 7 kurang dari sama dengan 19. Nah, kita coba bagi dengan 2 ya. Berarti 2x tambah 7 sama-sama dibagi dengan 2, maka ruas kanan juga sama dibagi dengan 2. 2x dibagi 2 hasilnya akan memperoleh nilai x. 7 dibagi 2 hasilnya jadi 7/2. Tandanya kurang dari sama dengan 19/2, berarti ditetapkan saja tetap 19/2. Sehingga kita peroleh pertidaksamaan yang ini akan ekuivalen dengan pertidaksamaan di bawahnya, ya. Nah, tandanya dia tidak berubah ya, tetap. Kenapa? Karena dia dibagi oleh 2. 2 itu kan bilangan positif, berarti tidak ada masalah. Ya, yang perlu berubah itu bila dia dikali oleh
bilangan negatif. Jadi ruas kiri dan ruas kanannya dikali dengan bilangan negatif atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya akan berubah. Nah, setelah kalian menyimak tentang ekuivalen dari pertidaksamaan linear satu variabel ini, Miss minta kalian membuat kesimpulan dari contoh-contoh yang Miss berikan ini ya. Buatlah 3 kesimpulan kapan tanda dari pertidaksamaan itu berubah, kapan tidak. Ya, kesimpulannya bisa kalian tulis atau voice note. Miss tunggu jawaban kalian.